Kenalin, nama aku Fania Mendoza Putri atau yang biasa dikenal dengan sebutan aku Fame. Aku adalah mahasiswi dari Universitas Negeri Padang, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang istilah-istilah berbahasa Inggris yang umum terjadi pada pandemik sekarang ini. Disclaimer, teks yang aku gunakan di sini diambil dari berbagai sumber, jadi walaupun diambil dari sumber-sumber yang terpercaya, tentu penting buat kita untuk selalu memastikan dan dicek dengan fakta-fakta yang ada. Terus juga ini juga mengajarkan kita supaya kita nggak nelan mentah-mentah aja berita yang ada, karena kan sekarang udah banyak banget hoax dan informasi-informasi yang salah beredar dengan mudah. Tapi sebelum itu, kita kenali dulu tentang virus yang satu ini. COVID-19 atau singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Ini merupakan penyakit yang awal kasusnya itu terjadi pada tahun 2019. Dan virus ini merupakan virus yang menyerang saluran pernafasan manusia. Jadi awal kasusnya itu gejalanya diberitakan seperti pneumonia, jadi kayak sesak nafas, batuk-batuk, terus flu-flu gitu. Nah, aku sering banget kan ngelihat video dan baca berita tentang virus yang satu ini, dan saat itu juga aku ngelihat banyak banget vocabulary dan terminologi baru yang munculnya hanya pada saat pandemi ini. So, we are going to discuss it together, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita semua dalam menangani pandemik ini. Yang pertama itu ada epidemic dan ada pandemic. Epidemic atau artinya itu pandemi merupakan suatu situasi ketika penyakit menyebar dengan cepat di antara beberapa orang dan kapasitasnya itu sudah melebihi normal. Jadi levelnya itu masih di bawah pandemik. Sedangkan pandemik sendiri situasi saat penyakit atau virus yang sudah menyebar secara global. Jadi udah internasional gitu. Jadi levelnya udah di atas epidemic. Dan pandemik sendiri juga sering disebut sebagai epidemik global, kayak kasus flu babi pada tahun 2009. Contohnya dalam kalimat ini, the World Health Organization has declared the coronavirus outbreak a pandemic as Italy tightened its quarantine and the US imposed a ban on the flight to Europe. Jadi wabah ini sudah menjadi pandemik karena sudah menyebar secara internasional. Terus yang kedua ada fatalities or mortalities. Buat kalian yang hobi main game pasti udah tahu sih kata fatalities ini, pasti udah sering muncul di Mortal Kombat. Fatalities dan mortalities ini artinya sama, yaitu kematian. Contohnya di kalimat ini, China which has recorded the highest number of fatalities. Jadi Cina itu sudah tercatat sebagai negara yang angka kematiannya paling tinggi dalam kasus ini. Ketiga, ada local transmission atau transmitted. Kalau dalam umumnya sih ini artinya lebih ke menular ya. Tapi untuk lebih detailnya, local transmission atau transmisi lokal itu menunjukkan lokasi di mana situasi dari sumber infeksi itu berada di dalam lokasi pelaporan. Jadi contohnya kalau di Indonesia itu kasus ditemukannya di Indonesia dan sumber penularannya juga ditemukan dari Indonesia. Keempat, social distancing. Nah, istilah ini kalian pasti udah pada tahu sih, karena ini udah marak banget digunakan pada saat sekarang dan juga tentunya sedang kita terapkan. Artinya jaga jarak. Jadi kayak lebih ke action atau tindakan gitu untuk mengurangi peluang tertularnya virus. Misalnya ada orang sakit, jadi dihindari untuk berkontak langsung dengan orang yang terinfeksi virus. Dan juga ini juga bisa diartikan kalau kita ngelihat segerombolan orang lagi berkumpul, terus kita jangan ikut-ikutan mereka, ya watch out. So intinya tetap sih kayak menjaga jarak antar individu, itu yang penting. Terakhir yang kelima itu ada symptomatic dan asymptomatic. Jadi dua istilah ini paling sering digunakan dalam mendeskripsikan kondisi-kondisi pasien. Symptomatic patients itu artinya pasien yang sudah menunjukkan gejala-gejala terinfeksi virus seperti
batuk-batuk, demam, dan flu. Sedangkan asymptomatic patient itu adalah pasien yang tidak memperlihatkan gejala-gejala terinfeksi virus sama sekali. Jadi kalau di Indonesia umumnya itu diberikan istilah OTG, orang tanpa gejala. Contohnya itu misalnya kita sebenarnya sudah terinfeksi virus, tapi kita nggak tahu kalau kita sudah terinfeksi karena tidak menunjukkan gejala sama sekali. So it's concluded to be a symptomatic patient. So everyone, that's all from me. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita semua. Dan kita lebih mengerti istilah-istilah baru dalam bahasa Inggris dan juga paham kalau misalnya kita membaca berita tentang coronavirus dalam bahasa Inggris. So yeah, make sure you guys wash your hands properly, stay fit and healthy. Don't forget to like, comment, dan subscribe. See you. Bye bye.